Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Aufaris Kelvatan dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama Introduction dalam kelas pemrograman teknik. Di sini kelompok saya bersama dengan Fahri Tama, Miki Yodesan Justin, dan juga Sultan Alrido. Nah, yang pertama saya akan membahas bagaimana komputer itu bekerja. Nah, komputer dari awal dibuat itu memiliki konsep yang sama, yaitu input, storage and processing, baru output. Jadi input sendiri adalah perintah yang kita masukkan ke dalam komputer. Nah, perintah ini atau input ini dapat berupa misalnya keyboard, mouse, mikrofon, jadi bisa suara, gerakan, ataupun tekanan itu. Nah, setelah di-input, komputer akan menyimpan dari input tersebut di dalam memorinya dia. Jadi storage sendiri kan untuk menyimpan. Jadi input tadi itu disimpan dulu sama komputer. Baru kemudian komputer memproses. Jadi ada proses processing di situ. Yang mana input ini diolah oleh komputer sesuai dengan rangkaian perintah atau algoritma untuk melakukan sesuatu. Nah, baru kemudian setelah diproses inputannya tersebut, baru dia mengeluarkan output. Jadi output itu hasil tindakan dari proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, medianya untuk output itu berbagai banyak juga seperti layar, printer, speaker, jadi bisa juga audio, visual, dan lain-lainnya. Nah, dari komputer tersebut juga pastinya memerlukan beberapa komponen yang memiliki tugasnya masing-masing, seperti CPU atau Central Processing Unit. Ini CPU bisa diibaratkan sebagai otak. Jadi untuk memproses segala inputan untuk menjadikan output, komputer menggunakan CPU untuk menjalankan semua instruksinya, untuk memproses semua data yang diinput. Kemudian ada RAM, Random Access Memory. Jadi RAM ini difungsikan sebagai memori sementara untuk menyimpan data inputan tadi. Jadi CPU instruksinya tadi kan dijalankan oleh CPU. Nah, untuk menyimpan datanya yaitu di RAM. Nah, di RAM ini menyimpan datanya itu untuk sementara untuk kemudian diproses oleh CPU. Jadi bersifat sementara. Jadi kalau RAM-nya besar, itu banyak data yang dapat diakses, itu bakal lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian motherboard. Nah, motherboard ini itu kayak papan sirkuit yang mana sebuah papan yang menghubungkan semua komponen yang ada dalam komputer. Jadi CPU dipasang di motherboard itu, RAM, kartu grafis, dan lain-lainnya. Kemudian storage penyimpanan. Nah, untuk storage ini dia menyimpan data dan program secara lebih lama, saya tidak sementara, sesuai dengan keinginan kita. Dia ada SSD, solid state drive, yang berbasis dengan chip, kemudian HDD hard disk drive yang berbasis lebih lama. Jadi dia kapasitasnya biasanya lebih besar, tapi harganya terjangkau. Kapasitasnya besar, harganya terjangkau, tetapi mungkin lebih lambat daripada SSD. Nah, kemudian komputer juga membutuhkan power supply unit, yaitu power supply unit ini untuk mengkonversi dan mengatur sumber daya listrik yang diterima dari luar ke dalam komputer itu agar sesuai dengan kemampuan dari komponen dari komputer tersebut. Nah, kemudian juga ada GPU, Graphics Processing Unit. Nah, dalam memproses semua datanya tersebut, mungkin beberapa hal CPU hanya terbatas pada data. Nah, kemudian untuk grafik itu bahkan diperlukan sesuatu yang khusus, yaitu ini Graphic Processing Unit. Jadi untuk memproses tampilan, output grafisnya itu agar lebih bagus dan lebih cepat, itu membutuhkan GPU. Biasanya pada komputer yang membutuhkan cepat dan juga bagus tampilannya seperti pada permainan game dan juga desain grafis. Jadi processing image atau gambar dengan processing datanya itu bisa terpisah, jadi lebih cepat hasilnya. Kemudian ada sistem pendingin, jadi kan di komputer biasanya memiliki kipas dan pendingin CPU untuk menjaga suhu agar dapat berjalan secara efisien dan aman.
Kemudian ada juga Network Interface Card, NIC. Jadi komputer untuk bisa terhubung ke internet itu perlu yang namanya NIC ini. Itu baik berupa komponen Ethernet dengan kabel ataupun nirkabel atau WiFi. Nah, kemudian saya akan membahas apa sih itu bahasa binary. Jadi seperti yang disinggung sebelumnya bahwa inputan pada komputer itu diterjemahkan oleh komputer sebagai binary atau bahasa komputer. Jadi bahasa binary ini sistem representasi angka dan teks menggunakan hanya dua simbol, yaitu angka 0 dan 1. Bisa dikatakan bahwa 0 ini sebagai tidak dan 1 itu sebagai ya. Jadi ada arus listrik di situ. Nah, karakter atau instruksi diwakili oleh urutan dari dua simbol tersebut. Jadi kayak kita input suara itu bakal diterjemahkan oleh komputernya sebagai 01000 atau lainnya. Jadi untuk memproses dan menyimpan informasi, komputer menggunakan angka 0 dan 1. Nah, sebagai contoh misal huruf A misalnya. Itu kalau kita input A dalam keyboard, itu bakal dipresentasikan oleh komputer itu sebagai binary dengan 01000001 begitu. Nah, ini contohnya bagaimana penggunaan bahasa binary pada huruf ya. Jadi misal nama saya Aufaris Kelvatan, ini bisa ditulis, direpresentasikan jadi misal huruf A, itu kan bahasa binary-nya 01000001. Nah, itu hanya baru untuk satu huruf saja. Kemudian U, 0110101. Nah, untuk bahasa binary ini sendiri, sebenarnya jadi dia dimulai dari kanan. Ketika 0, 0. Jadi misal huruf A. Huruf A ini direpresentasikan sebagai angka 63 kalau tidak salah. Nah, karena di bahasa komputer atau binary ini hanya 0 dan 1, jadi di sini dia oke 00 dulu, terus 1, terus urutan yang kedua berarti harus angka yang kedua 1, ini 0, terus ketiga berarti 1 0, 4 berarti 1 0 1 begitu. Begitu seterusnya sampai 63 untuk huruf A. Nah, kemudian dalam terapannya, komputer itu kenapa sih perlu algoritma? Di sini kita bahas algoritma. Kenapa komputer itu perlu algoritma? Padahal komputer itu kan bisa memecahkan masalah yang bahkan bisa lebih cepat daripada manusia. Prosesingnya lebih cepat begitu. Nah, masalahnya adalah komputer itu tidak bisa memecahkan masalah tanpa diajarkan oleh manusia dulu. Tanpa kita instruksikan terlebih dahulu bagaimana proses-prosesnya. Nah, proses-prosesnya ini, urutan langkahnya itu disebut sebagai algoritma. Jadi, algoritma itu bisa didefinisikan sebagai suatu prosedur atau prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dalam langkah-langkah yang terbatas atau urutan pengambil keputusan yang logis. Jadi, algoritma ini yang kita tentuin bahwa komputer prosedurnya itu begini. Misal, input data A, terus kemudian input data B, terus kalikan A dan B. Jadi algoritma itu seperti itu. Jadi kita instruksikan komputer kamu harus ini, harus itu. Jadi langkah-langkahnya terbatas. Dan komputer bakal menjalankan proses itu sesuai dengan urutannya, sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Maka dari itu, untuk menjalankan komputer atau suatu program, kita harus membuat algoritma. Jadi komputer ini dia bisa memprosesnya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, algoritma sendiri biasanya itu dijelaskan atau diekspresikan dengan flowchart. Jadi flowchart itu adalah diagram yang menggambarkan proses, sistem, atau algoritma dari komputer. Jadi untuk mempermudah bagaimana prosesnya. Semisal di sini dari Zen flowchart bahwa sini start. Jadi algoritma dimulai. Kemudian komputer disuruh untuk input number. Nah, baru kemudian ada instruksi bahwa if number percent to sama dengan 0. Jadi jika yang kita input
angkanya itu dibagi 2 itu sama dengan 0, atau jika angka yang kita input itu dibagi 2 itu dia bakal habis. Kalau ya, dia komputer bakal output berupa event number atau angka itu adalah angka genap. Kalau tidak, dia akan menunjukkan angka ganjil, itu odd number. Misal sini kita mulai programnya. Terus kita disuruh input. Komputer kita input angka 4. Nah, angka 4 diterjemahkan oleh komputer, ini dibagi 2, dia habis. Oh iya, ternyata kata komputer. Jadinya komputer mengoutputkan bahwa mendisplay even number atau bahwa angka tersebut adalah angka genap. Terus kemudian end atau selesai programnya. Dan ini bisa bervariasi tergantung algoritma yang kita bikin. Misal kita bikin algoritma yang setelah menunjukkan event number dan odd number, dia bakal mengulang lagi, kita disuruh input lagi, kemudian proses lagi gitu. Tergantung apa yang kita pengenkan terhadap kita pengen apa komputer ini kita pengen komputer ini buat apa gitu. Nah, untuk bikin flowchart itu ada beberapa ketentuan untuk simbol-simbolnya. Seperti tadi ini, jadi di sini ada misal terminator atau terminal. Ini untuk menyatakan itu awal dan akhir program. Biasanya untuk start and end gitu kan. Kemudian yang berbentuk seperti bola ketupat ini untuk proses. Jadi menunjukkan proses atau pengolahan data. Seperti ini, dia memproses untuk mengolah data. Ini dicoba untuk dibagi, angkanya dia bagi dua dulu, apakah habis atau tidak. Jadi ada proses di situ. Kemudian ada juga decision. Jadi oh maaf, tadi untuk prosesnya itu untuk kotak ya. Jadi proses dia itu melakukan apa? Misal perkalian atau pembagian. Kalau decision itu dia biasanya if, pakai sintak if. Jadi dia dengan syarat tertentu itu dia harus memutuskan ya atau tidak gitu prosesnya. Kemudian flow ini atau garis untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya seperti ini. Kemudian ada store data untuk menemukan database atau file data. Kemudian input, output untuk menyatakan informasi yang masuk atau keluar dari sistem. Jadi kita menyuruh komputer untuk input data atau output data gitu. On page connector digunakan untuk menghubungkan dua simbol. Simbol ini berfungsi untuk mengadakan garis panjang. Tuh. Kemudian off page connector digunakan untuk menghubungkan dua simbol yang berbeda. Kemudian ada manual operation, jadi untuk menjelaskan pengolahan data yang tidak dilakukan. Kemudian delay, merencanakan setiap periode penundaan, dokumen untuk menyatakan dokumen, alternate process untuk menunjukkan langkah alternatif, predefined process, ini untuk menunjukkan proses yang sudah ditentukan di tempat lain. Jadi udah kita define angkanya atau bilangannya begitu. Manual input untuk menunjukkan data atau informasi yang perlu dimasukkan manual dalam sistem. Kemudian display untuk menunjukkan peralatan output preparation. Nah, semua simbol ini memiliki standar, jadi kita harus menggunakannya dengan benar. Jadi sebenarnya yang paling umum digunakan itu terminator pasti, yang paling umum proses, flow pasti, decision, input output, storage data, kemudian juga predefined proses dan juga display biasanya yang sering muncul. Jadi misal di sini dia ada terminator terminal awal dan akhir yang ini. Kemudian di sini ada input, ini ada output yang dua ini. Di sini ada untuk decision. Nah, kemudian untuk my first program, mungkin saya tunjukkan untuk cara saya bikin my first program dulu ya. Nah, jadi di sini saya bikin file baru sebelumnya. Kemudian codingnya saya kopikan di sini. Jadi di sini mungkin saya breakdown dulu ya. Di sini import matplotlib dan juga numpy ya. Di sini berarti kita harus mengimport dulu library yang kita butuhkan untuk proses data nantinya. Kemudian di sini kita define G sama dengan 9,8 gravity. Terus kita juga define V0. Nah, untuk T-nya kita
bikin angkanya dari 0 bertambah 1 sampai dengan 1001. Kemudian sini kita juga bikin proses dia mau ngapain aja. Jadi di sini ada Y dengan rumusnya dikalikan. Kemudian kita bikin plot atau kayak garis sumbu antara T dan Y. Nah, kemudian show ya. Jadi kita dari data tadi setelah diproses, diplot, digambarkan, terus di show. Jadi berupa grafik intinya. Nah, untuk codingnya itu sebelum kita run dulu. Jadi ini kan udah codingnya. Sebelum kita run, untuk pertama kali kita perlu menginstal atau mengimport dari library ini, NumPy dan Matplotlib. Yaitu caranya dengan py strip m pip install NumPy. Jadi ini untuk install library NumPy-nya. Enter. Nah, ini karena sudah diinstal jadi muncul begini. Kemudian kita juga perlu menginstal library satunya, Matplotlib-nya juga sama, pip install matplotlib. Oke, enter juga. Nah, berarti ini sudah terinstall. Nah, untuk run kita tekan F5, debug. Oke. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi dari proses data tadi itu kita suruh dia untuk display berupa grafik dengan angka-angkanya tadi. Gitu kira-kira. Jadi ini kodenya, ini untuk hasilnya. Ini kemudian ini untuk flowchart-nya. Jadi di sini dimulai dulu dari start terminalnya, start, kemudian predefine-nya kita tadi import dulu kan, import dari library matplotlib-nya, kemudian import NumPy juga. Kemudian kita juga predefine juga tadi kan, D sama dengan 9,8. Kita juga set the value V0 sama dengan 5. Baru kemudian juga kita create array T yang dari 0 dengan penambahan 1 sampai dengan 1001. Jadi di sini kita predefine semuanya ini. Karena kita nyatakan. Kemudian dari data yang telah kita predefine ini, kita menyuruh proses komputernya untuk memproses, yaitu calculate Y sama dengan rumus ini. Nah, dari data tersebut kita menyuruh si komputer ini untuk membuat plot T versus Y dengan plt.plot, ya kan. Kemudian kita menyuruh display. Jadi dari hasil semua data itu kita menyuruh komputer ini untuk mendisplay bagaimana gambaran dari data-data tersebut pada plot T versus Y ini. Nah, kemudian terminal lagi yaitu N. Nah, jadi begitu penjelasan saya bagaimana komputer bekerja, apa itu bahasa binary, apa itu algoritma, dan juga bagaimana my first program ini saya kerjakan, bagaimana saya memahaminya, bagaimana flowchart-nya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.